Halo anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang cara mengubah pecahan ke desimal ya. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu anak-anak silakan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing Nah, kita lanjut. Untuk mengubah pecahan ke desimal, ya desimal ini adalah bentuk lain dari pecahan ya. Nah, misalnya ini ada pecahan pertama yang A 1/2, kita akan ubah menjadi desimal. Nah, desimal itu ada komanya. Nanti kita akan ubah ini. Nah, cara yang pertama ini bisa kita dengan pembagian. Pembagian misalnya 1 dibagi 2. Nah, 1 kita bagi 2, hasilnya 0. Nah, kita tulis 0, atau tidak bisa kita tulis 0 Nah, kemudian karena 1 tidak bisa bagi 2, kita tambahkan 0. Nah, kalau ini kita tambahkan 0 jadinya 10, berarti di belakang hasilnya ini kita isi koma. Nah, koma nanti baru sekarang kita bagi lagi. 10 bagi 2 berapa? 5. Jadi 0,5. Nah, 5 ini kita kalikan dengan 10. Kalikan dengan 2 berapa? 10. Baru kita kurangi. Hasilnya 0. Berarti sudah selesai. Jadi 1/2 sama dengan 0,5. Nah, untuk soal berikutnya 3/4. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama sama seperti tadi, 3 kita kurangi dengan kita bagi dengan 4. Nah, 3 bisa tidak dibagi 4? Tidak, kalau tidak berarti tulis 0. Nah, sekarang tambahkan 0 di sini berarti jadinya 30. Kalau nambah 0 berarti isi koma. Isi koma. Sekarang 30 bisa bagi 4? Bisa ya. Hasilnya 7. 7 kali 4 28. Baru kita kurangi, hasilnya 2. Nah, sekarang 2 ini bisa tidak dibagi 4? Tidak. Kalau tidak berarti kita tambahkan 0. Nah, sekarang kita tambahkan 0, kita tidak perlu menambahkan koma lagi di atasnya. Itu hasilnya. Nah, sekarang 20 kita bagi 4, hasil dapat 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Baru kita kurangi, jadinya 0. Berarti 3/4 sama dengan 0,75. 75 bukan 75 ya. Desimal itu dibaca di belakang koma itu sesuai dengan angkanya 75. Nah, sekarang cara yang kedua. Ini cara yang kedua. Dengan membuat penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau juga 1000 dan seterusnya, 10.000 dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Ini soal yang A tadi. 1/2. Nah, penyebutnya 2 ini bisa tidak kita kalikan supaya jadi 10, atau 10 bisa nggak bagi 2? Bisa. Ya, berarti 2 dikali 5. Nah, untuk pecahan ini nilainya tetap sama, berarti penyebut dikalikan 5, pembilang juga dikali 5. Jadi hasilnya 1
bukan 1. 1 dikali 5, 5 per 10. Nah, sekarang tinggal kalian lihat caranya mengubah menjadi desimal adalah dengan cara yang gampang. 5 ini sudah punya pasangan dengan 1 ya. Berarti yang tidak punya pasangan adalah 0, nggih. Nolnya kita taruh di sini. Kemudian koma. Nah, kalau 5 sudah punya pasangan dengan 1, berarti kita tulis 5 saja, nggih. Ini kita tulis ke sini. Jadi 1/2 sama dengan 0,5. Sama hasilnya, nggih. Tinggal kalian mau pakai cara yang mana, boleh. Nah, kemudian contoh yang B, yang kedua. 3/4. Nah, 4 ini bisa tidak dijadikan 10 atau dikalikan berapa? Bisa tidak di 10? Tidak bisa ya. Berarti coba kita jadikan 100. 100 bisa bagi 4? Bisa, hasilnya 25, nggih. Berarti 4 dikali 25. Jika penyebut dikali 25, maka pembilang juga dikali 25. Ini 3 kali 25. Hasilnya 75/100. Untuk gampangnya kalian sama seperti tadi. 7 pasangannya dengan 1, 5 pasangannya dengan 0. Berarti yang tidak punya pasangan 0 ini kita pindahkan ke sini, koma. Nah, karena ini udah punya pasangan, kita tulis saja lagi 75, nggih. Jadi hasilnya sama, 0,75 dan 0,75. Ya, silahkan anak-anak coba dulu. Kita akan ubah dari bentuk desimal ke pecahan. Kita lanjut mengubah bentuk desimal ke pecahan ya. Tadi 0,5 yang A, 0,5. Kita lihat sekarang. Kalau di sini cuma 1 angka, berarti penyebutnya adalah 10. Kalau dia 2 angka, penyebutnya di belakang koma, maksud Bapak, di belakang koma ada 1 angka, berarti penyebutnya 10. Di belakang koma ada 2 angka, berarti penyebutnya 100. Di belakang koma ada 3 angka, penyebutnya 1000. Oke. Ini karena ada 1 angka di belakang koma, berarti kita tulis penyebutnya 10. Oke. Kita tulis penyebutnya 10. Terus ini kita pindahkan ke sini menjadi pembilang. Berarti 0,5 sama dengan 5/10. Sudah? Tinggal kita sederhanakan. Nah, kita samakan 5 dengan 10, sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1/10 bagi 5, 2. Jadi 0,5 sama dengan 1/2. Oke, kita lanjut yang kedua. (0,75). Seperti penjelasan Bapak tadi, kita lihat desimalnya atau berapa angka di belakang koma. Nah, jika berapa angka di belakang koma, ini ada 2 angka, berarti nolnya 2, atau bisa dibilang itu adalah penyebutnya 100. Ini 75, nggih. Sudah? Sama dengan, sama-sama kita bagi 25. Ini 75 bagi 25, hasilnya 3. Per 100 bagi
25, hasilnya 4. Nah, contoh berikutnya yang C. Sekarang misalnya 1,35 gitu ya. Ayo anak-anak ikut mencoba. Ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka, berarti nolnya 2. Itu jadi penyebutnya adalah 100. Terus pembilangnya ya kita tulis semua. Ini karena tadi 0, tidak perlu kita tulis 075. Ini karena 1,35, jadi kita tetap tulis 135. Ya, kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 5. Ini 27. 100 per 100 bagi 5, 20. Oke. Kita lanjut untuk menjumlahkan desimal dengan desimal. Nah, sekarang dalam penjumlahan desimal yang kita perlu tahu adalah nilai tempat. Nah, nilai tempat ini adalah satuan, 0 ini ya. Ini satuan, 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 satuan. Nah, di depan koma itu satuan kalau satu angka. Kalau ada lagi satu angka di belakangnya, misalnya ini 12,05. Ini satuan, ini puluhan. Kalau ada 300, nah berarti ini ratusan. Ini namanya 1/10. Ini 1/100 nilainya, Nah, kita lanjut. Cara yang paling mudah adalah dengan mensejajarkan komanya dengan hitung susun, Caranya seperti ini. 0,2 ditambah 0,5. Nah, sejajarkan komanya. 2 tambah 5, 7. Ya. Terus komanya tetap koma. 0 tambah 0 ya 0. Berarti hasilnya adalah 0,7. Kemudian untuk contoh yang kedua, 0,75 ditambah 0,3. Tambahkan ini 5. 7 tambah 3 10, tulis berarti 0. Simpan 1, Berarti 1,05. Hasilnya 1,05. Nah, kemudian yang nomor 3, 1,25 ditambah dengan 0,0035. Jadi tetap kalian jumlahkan ini 5 tambah 0, 5, 0 tambah 3, 3, 5 tambah 0, 5, ini 2, kemudian 1. Jadi ini hasilnya adalah 1,2535. Kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan juga sama. Misalnya yang A 0,5 dikurangi 0,3 sama dengan, saya tulis 0,5 0,3. Komanya harus sejajar. 5 kurang 3 2. Ini 0. Jadi hasilnya
0,2. Kalau misalnya contoh berikutnya 3,2 dikurangi 1,75. Nah, gitu. Hasilnya berapa? Nah, kita cari di sini. 3,2 dikurangi 1,75. Kurang. Nah, ini 0 dikurangi 5 bisa? Tidak bisa. Berarti kita harus minjem di depan. Berarti ini jadi 10, ini jadi 1. 10 kurang 5? 5. Sekarang 1 dikurangi 7 bisa? Tidak. Berarti harus minjam ke depannya lagi. Minjam 1. Berarti ini 2, ini jadinya 11. 11 kurang 7? 4. Nah, sekarang tadi sisa udah dipinjam ini. Tinggal 2. Sekarang dikurangi 1. Berapa hasilnya? 1. Komanya tetap sejajar dengan ini. Jadi 3,2 dikurangi 1,75 hasilnya 1,45. Nah, silakan nanti anak-anak coba sendiri. Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan desimal. Yang tadi sudah desimal dengan desimal, sekarang pecahan biasa dengan desimal. Ada dua cara. Yang pertama, ini kan pecahan biasa 2/5 tambah 0,5. Cara yang pertama, desimalnya kita ubah menjadi pecahan. Cara kedua, pecahannya yang kita ubah menjadi desimal. Nah, sekarang coba cara yang pertama dulu. 2/5 tambah 0,5. Sama dengan 2/5 ditambah, masih ingat tadi? Nah, kita berarti ada satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya 10. Nih 5 pembilangnya. Jadi 2/5 ditambah 5/10 sama dengan, nah ini kita samakan dulu penyebutnya. Berarti 5 kita jadikan 10. Berarti 5 jadi 10 berarti kali 2. 2-nya juga kali 2 berarti 4/10 ditambah 5/10. Hasilnya adalah 0, maaf. Hasilnya adalah 9/10. Yang dijumlahkan hanya pembilang atau bagian atasnya. Jadi hasilnya ini adalah 9/10. Nah, kita cara yang kedua. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita ubah ini 2/5 menjadi desimal. 2/5 jadi desimal. Untuk membuat desimal seperti cara tadi, kita harus membuat angka 5 ini menjadi 10 ataupun 100. Nah, bisa tidak 5 dijadikan 10? Bisa. Pertama, berarti harus dikalikan 2. 2/5 kita kalikan 2. Jadi 2 juga dikalikan 2 ditambah 0,5.
Dah. Sekarang baru kita ubah ini. 4/10 ditambah 0,5. Sekarang ini 4/10 kita jadikan pecahan desimal. Karena penyebutnya sudah 10, berarti 4 sudah punya pasangan dengan 1, berarti tulis 0, nah 4-nya ini 4 ditambah 0,5. Berapa hasilnya? Tinggal menjumlahkan 4 dengan 5 ini nggih. Jadi 0,9. Jadi 2 ditambah 5. 2/5 ditambah 0,5 sama dengan 9/10. Sama dengan juga bentuk desimalnya adalah 0,9. Oke. Pada saat kapan kalian menggunakan cara 1 atau cara 2? Pada saat hasilnya itu diminta berupa pecahan ataupun berupa desimal. Oke. Nah, contoh yang kedua adalah 2/16/20 dikurangi 1,2. Kita coba hitung dengan cara pertama. Nah, ini karena dia pecahan campuran, jadi kita ubah dulu ke pecahan biasa. Supaya lebih mudah kita menghitungnya. 2 dikali 20 ditambah 16. Berapa? 2 kali 20, 40 tambah 16 berarti 56/20 dikurangi 1,2. Nah, sekarang kita ubah 1,2-nya ini sama dengan 56/20 dikurangi 1/2 berarti berapa? 12/10. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. 20 dengan 10. Sebaiknya kita sederhanakan aja. Ya. 20 bisa dijadikan 10. Berarti dibagi 2. 20 bagi 2 10. 56 bagi 2 28 dikurangi 12 sama dengan per 10 sama dengan 28 dikurangi 12, 8 kurang 2 6, 2 kurang 1 1, berarti 16/10. Atau kita jadikan pecahan campuran. 16 dibagi 10 dapat 1, sisa 6/10. Atau ini kita sederhanakan lagi, 6 dengan 10 sama dengan 1 3/5. Berarti ini hasilnya kalau dalam bentuk pecahan 1 3/5. Kita lanjut cara yang kedua. Kita mengubah menjadikan dia sama-sama desimal. Nah, untuk menjadikan ini desimal gampang. 2/16/20 tadi dikurangi 1,2. Nah, sama dengan kita ubah ke pecahan biasa dulu.
56 per 20 dikurangi 1,2 sama dengan nah ini bisa kita jadikan 20 ini bisa kita jadikan 10 seperti tadi ya. Sampai di sini jadinya sampai di sini maaf 28 per 10 dikurangi 1,2. Ini karena sama-sama punya pasangan, jadi kita lanjut saja kita tulis saja 28, tinggal komanya adalah antara 1 dengan 0 ini di belakang 1 nih. Nah, jadi komanya adalah 2,8 dikurangi 1,2 sama dengan 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Nah ini 1. Sudah selesai anak-anak. Silakan kalian coba. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya di grup WA. Nah, nanti ada tugas, silakan dibuka di tab tugasnya. Terima kasih. Selamat mencoba.